wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, syukran barakallahu fikum atas tasmiknya. Antum telah menghafalnya dengan baik, barakallahu fikum. Yang lainnya nanti bisa kita tasmik pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan materi mustalah hadis kita yang alhamdulillah kemarin telah kita bahas tentang hadis aziz dan hadis masyhur. Telah kita bahas bahwasannya azizu marwisnaini aw salasa, masyhuru marwi fawqa masalasah. Namun yang lebih rajih adalah sebagaimana istidrak dari Syekh Abdul Sattar, bahwasannya azizu marwisnaini ya bahatha, masyhuru marwiyun anis salasah. Sehingga yang kita simpulkan bahwasanya hadis gharib, kalau hadis gharib itu adalah rawinya satu, sedangkan hadis aziz itu rawinya adalah dua, dan hadis masyhur rawinya berapa? Tiga atau lebih, selama belum sampai pada derajat hadis mutawatir. Yang ini dinamakan dengan masyhur istilahi. Ada pula masyhur ghairu istilahi, yang itu masyhur ataupun intasyara, ya, tersebar pada sebagian kelompok atau generasi. Yang kemarin telah kita jelaskan bahwasannya ada masyhur baina ahli hadis, ada baina fuqaha, dan seterusnya. Jadi yang penting kita paham istilah dari hadis gharib, aziz, dan masyhur. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasannya gharib, aziz, dan masyhur ini tidak disifati apakah dia sahih, hasan, dhaif, maudhu. Semua itu kembali pada sanadnya. Ketika diperiksa sanadnya itu sudah terpenuhi atau belum syarat dari hadis sahih, itu ada berapa? Ada 5, ya. Ada 5. Jika terpenuhi tentunya dia sahih. Namun jika tidak, maka bisa hasan, dhaif, atau maudhu. Selesai pembahasan sanad atau hadis ditinjau dari ta'addudu turuqihi, ya, dari berapa jalan periwayatannya. Dan yang kita bahas di sini yang disebutkan hanyalah hadis ahad. Hadis ahad ada 3, apa saja? Gharib, aziz, dan masyhur. Dan hadis mutawatir di dalam kitab ini, ya, belum dibahas. Sehingga kita lanjutkan untuk bait yang ke-13. Dibaca Bapak Rohayadim, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillah. Qala al-alif rahimahullah ta'ala, mu'ananun ka'an sa'idin an karam
wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Qultu istaraka as-sayfu abadu sitari alal nadimi hadal aidan faqala mu'ananun al-muddalisina antara wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Waqat al-haqa ba'du ahlil ilmi mu'anan wa huwa an yakula hadasana fulanun anna fulanan qala bil mu'annani wa huwa akidun hukmahu sawa'an bisawa'in. Awan anu huwal hadisu alladhi yaqulu fi rawin wahidun min rawatihi au aksaru an fulanin wa dzakara nadimu misalan sari'an faqala an karami fa in kanal rawi mudassilan wa lam yusarrif bil tahdisi au samai fal hadisu mardudun fa in kana siqatan sabatan lam yuhad alaihi tadlisun fa huwa maqbulun au idza jaa fi bis samai tasrihun min riwayatin ukhra fil hadisi nafsihi. Lanjut terakhir. Wa tadlisu huwa ifaul aib. Faidatu istara. Iya. Syukran ala husni al-qiraah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang al-hadisul mu'an'anu dan hadis al-mubhamu. Waalaikumsalam. Jadi dalam bait yang nomor 13 ini yang akan kita bahas adalah tentang hadis mu'an'an dan hadis mubham. Apa itu mu'an'an? Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya. Kata beliau, yang dinamakan dengan hadis mu'an'an adalah ka'an sa'idin an karam. Beliau langsung memberikan contoh yang dinamakan hadis mu'an'an ka, seperti. Ka di sini ka huruf jar yang maknanya litasbih. Gitu ya, seperti ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an itu adalah sebuah hadis yang sanadnya itu berbunyi apa? An sa'idin, an karam, an zaidin, an aliyin. Jadi pakai an gitu. Kalau kita kan dari fulan dan dari fulan. Kalau kita biasanya apa? Kata temannya temanku. Gitu ya, namanya temanku ya. Kalau itu enggak dari temanku. Nah. Tapi ini adalah apa? Yang dinamakan hadis mu'an'an itu adalah apa? Sebuah hadis yang dalam siyak sanadnya itu pakai apa? An seperti an sa'idin, an karamin. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan qala hadatsana al-Bukhari. Qala hadatsana, qala anba'ana, qala akhbarana, sami'tu.
Itu kan lafadz-lafadz sharih. Lafadz-lafadz yang apa? Yang jelas, yang tegas. Haddasana telah menceritakan kepadaku. Anba'ana telah mengabarkan kepadaku. Sami'tu saya mendengar langsung. Ini lafadz-lafadz yang apa? Lafadz-lafadz yang jelas, yang menunjukkan dia itu apa? Bertemu langsung sezaman, bahkan bertemu langsung, mendengar langsung hadis tersebut. Berbeda kalau sanadnya itu an dari fulan dan dari fulan dan dari fulan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kelemahan dalam sanad tersebut. Karena tidak sekuat apabila dalam sanad dituliskan sami'tu qala atau haddasana, akhbarona, anba'ana. Beda ya? Beda. Jadi mu'an'an ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an itu adalah contohnya dari Sa'id, dari Karom. Ini nama orang. Nama orang ya. Dari siapa? Sa'id dan dari Karom. Ini bukan sifat loh ya, tapi ya, dari Sa'id dan dari Karom. Wa mubhamun, adapun hadis mubham adalah apa? Ma fihi rawin lam yusam. Adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang lam yusam, yang tidak disebutkan namanya. An rajulin, contohnya itu. Qala hadatsana rajulun. Ini mubham, enggak disebutkan namanya. An alimin, meskipun disebutkan an alimin gitu ya. An muhaddisin, meskipun disebutkan an alimin, an ahli hadis, ya. Tapi kalau tidak disebutkan siapa nama rawinya, maka ini dinamakan apa? Hadis mubham. Jadi mubham itu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, kita ahli hadis, ya, kalau ada rawi yang tidak disebutkan namanya, istilahnya majhul. Ini kan apa? Bagaimana untuk menghukumi rawi ini siqah atau tidak? Jangan-jangan rawi ini apa? Dhaif. Rawi ini sayul khifat atau kadzab, pendusta. Bagaimana menghukumi sebuah rawi yang majhul? Bagaimana menghukumi adalahnya? Bagaimana menghukumi dhabitnya? Enggak bisa. Ini namanya apa? Mubham. Qultu istadraka Syekh Abdus Sattar anin al-Nadhim hada aidan faqala. Beliau menambahkan mu'an'anul mudallisina an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ahlan, enggak Pak. Di sini ada tambahan apa, Wah? Mudallisina. Beliau menambahkan mudallisina, yaitu mun'an mudallisina. Nanti akan kita bahas apa arti dari mudallis. Mudallis itu adalah seorang rawi yang menyembunyikan aib. Ikhfa'ul aib, namanya kan tadlis. Ikhfa'ul aib. Nanti akan dihukumi. Kita lihat apa hukum hadis mu'an'an. Apakah itu makbul, diterima, ataukah dhaif?
Nah, di sini beliau Syekh Abdul Sattar ya mengatakan mengkhususkan hanya apa? Mu'an'an mudallis saja. Ditambahi apa? Mu'an'an mudallis. Ini yang nantinya tidak diterima hadisnya. Karena yang melakukan mu'an'an adalah rawi yang suka mentadlis. Rawi yang apa? Menampakkan sanadnya seolah-olah nggak ada masalah, padahal sanad tersebut mengandung kelemahan. Namanya tadlis itu adalah apa? Menampakkan seolah-olah baik, menyembunyikan apa? Aibnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya apa? Mu'an'an itu nanti apakah dihukumi ittisal atau tidak. Jadi kita bahas tentang mu'an'an ini berkaitan dengan apakah hadis tersebut bersambung atau tidak. Hukumnya ini ittisal atau enggak? Gitu ya. Jadi kalau lewat apa? An Sa'idin, an Karamin, an Fulan, ini kira-kira bersambung enggak? Antara satu rawi dengan satu rawi yang lainnya ini kira-kira mendengar langsung enggak? Ketemu tidak? Nah, yang tidak diterima, yang dihukumi tidak ittisal itu adalah mu'an'annya mudallis. Apa? Di situ ada rawi yang dikenal suka mentadlis, maka otomatis anahnya apa? Tidak dihukumi ittisal, tidak dihukumi apa? Bersambung. Jadi beliau di sini Syekh Abdul Sattar di sini menambahkan mudallisina, maksudnya apa? Inilah mu'an'an para orang yang suka, rawi yang suka mentadlis itu tidak dihukumi ittisal. Tidak dihukumi apa? Bersambung. Itu kalau apa? Kalau ada mudallisinya. Sehingga teman-teman perhatikan ya, kita tak berikan tambahan ya, bisa dicatat bahwasannya mu'an'an itu dihukumi bersambung. Mu'an'an itu dihukumi apa? Dihukumi ittisal, dihukumi bersambung dengan dua syarat. Dengan apa? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah selamat dari tadlis. Jadi mu'an'an itu dihukumi bersambung sanadnya. Yang pertama apa? Selamat dari tadlis. Selamat dari apa? Tadlis. Sehingga otomatis kalau mu'an'annya dilakukan oleh rawi yang suka mentadlis, maka tidak dihukumi ittisal, tidak dihukumi bersambung. Syarat yang kedua adalah apa? Subutul liqa. Subutul liqa itu apa? Subutul liqa artinya apa? Subutul liqa baina rawiyaini. Subutul liqa itu apa? Iya, kepastian apa? Bertemunya dua orang rawi. Subutu al-liqa. Subutul liqa itu apa? Adalah apa? Saling bertemu. Subutul liqa. Jadi contohnya ya, an Sa'idin an Karam. Contohnya an Sa'idin an Karam. Ini apa? Harus ada subutul liqa antara Sa'id dan Karam. Harus apa? Subutul liqa, benar-benar pernah bertemu.
Gitu ya. Apa? Subutu al-liqa. Harus ada apa? Subutul liqa. Itu saling bertemu antara yang melakukan an-anah, an Sa'idin, an Karam. Berarti apa? Antara Sa'id dan Karam itu subutul liqa. Sudah saling bertemu. Ini baru an-annya itu baru apa? Diterima, dianggap bersambung dengan dua syarat apa? Selamat dari tadlis dan apa? Subutul liqa. Salamatu minat tadlis wa subutu al-liqa. Karena di Sahih Bukhari pun banyak apa? Sanad-sanad yang pakai an. Contohnya hadis kemarin yang innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad. Ini ternyata hadis ada dalam Sahih Bukhari, yang mana sanadnya adalah qala al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Ismail ibn Uwais qala hadatsani Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdillah ibni Amr. Ada lama tahu ya? Jadi meskipun awalnya itu qala hadatsana Ismail ibn Uwais qala hadatsani Malikun, tapi setelahnya apa? An Hisham ibni Urwah an abihi an Abdillah ibni Amr ibni al-As. Di sini meskipun ada an, tapi rawinya seperti Hisham bin Urwah, seperti Urwah bin Zubair, seperti Imam Malik di sini. Ini adalah rawi apa? Rawi yang selamat dari tadlis. Imam Malik, Hisham bin Urwah, Urwah bin Zubair, ya, itu adalah apa? Adalah rawi yang siqah, yang selamat dari tadlis dan apa? Subutul liqa. Imam Malik bertemu dengan Hisham, Hisham ya bertemu dengan abihi, dengan Urwah yang bapaknya ya. Ini contoh apa? Mu'an yang sahih. Kenapa sahih? Terpenuhi berapa? Dua syarat. Sehingga meskipun menggunakan lafadz an tapi dihukumi ittisal. Syaratnya apa? As-salamatu minat tadlis, terus subutu al-liqa. Makanya di sini Syekh Abdul Sattar menambahkan mudallisina. Ini yang apa? Yang tidak dihukumi ittisal. Kenapa? Mudallis saja suka apa? Ifaul aib ya. Ifaul aib kan ya. Maka apa? Tercurigai gitu loh. Dicurigai. Karena pakai an berarti apa? Menunjukkan adanya indikasi bahwasanya sanad tersebut tidak bersambung. Ya, kita lanjutkan. Wa qad alhaqa ba'du ahlil ilmi, dan sungguh sebagian ahli ilmu, tentunya sebagian ahli hadis itu mengikutkan alhaqa, mengikut sertakan al-mu'annan. Ini ada istilah lain, yaitu apa? Al-mu'annan. Al-mu'annan. Sebagian ahli ilmu itu mengikut sertakan al-mu'annan. Apa itu al-mu'annan? Wa huwa ayyakulu. Al-mu'annan adalah rawi yang mengatakan haddasana fulanun. Ini masih haddasana ya. Tapi setelahnya apa?
haddatsana fulanun anna fulanan qala. Mana syahidnya? Anna fulanan qala. Bahwasanya fulan berkata. Ini enggak langsung kan ya? Fulan berkata itu kan bisa jadi dia enggak mendengar langsung. Cuma apa menurut berita. Seperti ada ustadz di Jawa Timur, kita mengatakan anna ustadz fulan qala. Anna ustadz fulan qala. Beda kalau mengatakan haddatsana ustadz fi Jawa Syarqiyah. Di Jawa Timur itu ya. Haddatsana akhbarana. Ini menunjukkan apa? Mendengar langsung. Beda kalau anna ustadz fulan qala. Ini seperti apa? Seperti an ustadz fulan. Nah ini sama. Mu'annan, maka apa? Al-haqqa ba'du ahlil ilmi al-mu'annan bil mu'annan. Ada bi-nya di sini ya. Bil mu'annan. Jadi sebagian ahli ilmu itu mengikut sertakan mu'annan itu sama dengan mu'annan. Yang intinya adalah tidak mendengar langsung. Adanya indikasi apa? Tidak mendengar langsung. Benar nggak? Jadi mu'annan atau an itu kan lafadz yang ada indikasi bahwasanya rawi tidak mendengar langsung. Beda dengan lafadz yang tadi yang sharih haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu. Berbeda dengan lafadz an ustadz fulan, anna ustadz fulan qala. Ini adalah lafadz yang ada indikasi bahwasanya rawi tersebut tidak mendengar langsung. Nah, dihukumi mendengar langsung, dihukumi ittisal kapan? Ya, apa syaratnya? Selamat dari tadlis. Jadi bukan ahli tadlis rawinya. Tahunya dari mana? Iya, dari apa? Dari apa yang dihukumi oleh Imam Jarh wa Ta'dil. Jadi Imam Jarh wa Ta'dil itu terkadang menghukumi hadar rawi mudallis. Terkenal dengan apa? Mudallis. Ikhfaul aib. Dan juga apa? Syaratnya subutul liqa. Pernah bertemu. Kalau dilihat dari tahun lahir dan tahun wafat masing-masing kok jauh banget. Nah, ini nggak ketemu ini. Sezaman aja enggak. Nah itu. Kelihatan dari apa? Tahun lahir dan tahun wafat. Sehingga dalam belajar, ya belajar ilmu hadis, belajar mustalah, belajar hadis, itu biasanya diminta untuk menghafal sanatul wiladah wa sanatul wafah. Tahun lahir dan tahun wafat. Apa enggak mumet ya? Tahun lahir dan tahun wafat. Kita tahun lahirnya Imam 4 aja masih lupa ya. Imam Bukhari, Imam Muslimnya. Nanti tahu rawi ini wafatnya sekian dan rawi ini lahirnya sekian. Ini enggak ketemu ini. Enggak sezaman. Enggak sezaman, terlebih lagi tidak ketemu. Ya kan? Sezaman aja enggak ya? Apalagi ketemu kan gitu. Nah, tentunya di sana ada beberapa cara untuk mengetahui apakah rawi ini mudallis, apakah subutul liqa atau tidak. Fahuwa akhidun hukmahu. Maka yang mu'annan itu mengambil hukumnya. Hukum apa? Mu'annan. Jadi mu'annan itu mengambil hukum mu'annan sawa'an bisawa'in. Sama saja. Karena intinya lafaz tersebut
tidak secara jelas, tidak jelas apa? Menunjukkan apa? Adanya sama, adanya mendengar langsung, sama mubasyarah. Gitu ya. An atau anna fulan qala itu tidak menunjukkan mendengar langsung. Ya. Kita lanjutkan. Al-mu'an'an huwal hadisul ladzi yaqulu fihi rawin wahidun min ruwatihi aw aksar. Yang dinamakan hadis mu'an'an adalah hadis yang berkata di dalamnya seorang rawi dari rawi-rawi yang ada seorang rawi atau lebih. Ada yang penting apa? Ada seorang rawi atau lebih yang mengatakan apa? An fulanin wa dzakara an-nadhimu mithalan sari'an. Dan An-Nadhim Al-Baiquni telah menyebutkan contoh yang cepat. Faqala, mencontohkan contoh, memberikan contoh ya dengan cepat. Faqala an karam ka an sa'idin an karam. Fa in kana rawi mudallisan, apabila rawi yang melakukan an-anah, ya, apabila rawi yang mengatakan an itu adalah seorang mudallis, walam yusarrih bitahdisi awis sama, dan tidak menjelaskan, tidak secara tasrih, secara terang-terangan menjelaskan dengan apa? Dengan tahdis. Tahdis itu berarti dengan membawakan lafaz hadasana. Awis sama berarti dengan mengatakan sami'tu. Berarti apa? Dia mudallis yang membawakan lafaz an sehingga tidak menggunakan tidak mensorihkan tahdisnya atau samaknya. Fal hadisu mardudun, sehingga an-annya dari para mudallis apa? Itu mardudun, tertolak, tidak dihukumi apa? Ittisal. Tidak dihukumi apa? Bersambung. Karena mudallis. Wa in kana thiqatan sabtan, sebaliknya apabila rawi yang melakukan an-anah, apabila rawi yang mengatakan an fulan itu adalah rawi yang thiqah, rawi yang dapat dipercaya, rawi yang adil, sabtan, rawi yang dobit, lam yu'had alaihi tadlisun, tidak dikenal padanya melakukan tadlis, maka apa ihwah? Fahuwa maqbulun, maka an-anah tersebut diterima. Apa? Diterima. Jadi ini syarat pertama ya, rawi yang melakukan an-anah itu dianggap ittisal, diterima dengan syarat rawinya bukan mudallis. Ya. Atau syarat yang kedua, ini ya,
au idza jaa bis sama'i tasrihun min riwayatin ukhra lil hadisi nafsihi. Apa tadi syarat yang kedua? Subutul liqa. Ini subutul liqa. Apa ikhwan? Idza jaa, apabila datang apa? Bis sama'i tasrihun, apabila ada penjelasan bahwasanya dia benar-benar mendengar. Dari mana taunya? Min riwayatin ukhra, dari riwayat lain. Ternyata dari sanad lain lafadznya bukan an, tapi langsung apa? Haddatsana. Dari riwayat lain lil hadisi nafsihi, yang hadisnya masih sama. Jadi dari jalur lain, sanad yang lain, hadisnya masih sama. Ternyata apa? Antara yang melakukan an tadi, ternyata lafadznya ada tasrih bisama. Apa tasrih bisama? Haddatsana akhbarona. Sehingga di antara cara untuk mengetahui rawi yang melakukan an-anah ini, untuk mengetahui adanya subutul liqa atau tidak, terkadang diketahui dari jalur lain, dari sanad yang lainnya. Ternyata di situ nggak pakai an-anah, tapi apa? Langsung tasrih bisama, haddatsana akhbarona. Inilah syarat yang apa tadi? Subutu al-liqa. Wa tadlisu huwa ikhfa'ul aib. Dan tadlis apa? Ya, ikhfa'u al-aib. Menyembunyikan aib. Biasanya disembunyikan biar apa? Biar hadisnya diterima, biar nggak ada masalah di situ. Ya. Dilanjutkan Mas Prasetyo. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fa'idah. Ishtarata al-Imam al-Bukhari wa shaykhuhu Ibn al-Madini wa ba'du a'immatil hadithi subuta mulaqati rawi amman rawahu anhu bil an'anati. Amal mu'dhamul a'immati wa bil akhsil imami muslimun faqad iftafau bi thubuti Kaunihima fi asrin wahidin ma'imkaniyatil liqa'i wa in lam yathbut fi khabarin qaddu annahu ijtama'a aw tashafaha wa naqala ittifaqa ala dhalika al-imam muslimun nafsuhu kama fi muqaddimatin sahihi. Iya, ini faedah yang sangat penting sekali berkaitan dengan hadis an-anah. Iya, faedah yang sangat penting ayyuhal ikhwah wal akhwat berkaitan tentang hadis mu'an-an. Faidatun ishtaratal Imamul Bukhari. Imam Bukhari telah mensyaratkan, wa syaikhuhu, demikian pula mensyaratkan guru beliau, guru Imam Bukhari. Siapa? Ibnu al-Madini, Ali Ibnu al-Madini. Wa ba'du a'immatil hadisi, juga mensyaratkan sebagian imam ahli hadis
mensyaratkan apa? Subuta mulaqatar rawi. Subuta ini maf'ul bih dari mana? Isyarata. Ya, bagus. Mensyaratkan subuta, tetapnya, pastinya apa? Mulaqatar rawi, bertemunya rawi, amman rawahu anhu bil an'anah, bertemunya rawi dengan apa? Dengan rawi yang ia melakukan an'anah. Subuta mulaqatar rawi amman rawahu anhu bil an'anah. Imam Bukhari mensyaratkan an'anah yang diterima, yang dihukumi bersambung, mensyaratkan apa? Subutal liqa. Paham ini ya? Jadi apa syarat Imam Bukhari? Subutal liqa. Saling apa? Saling bertemu. Ya, mungkin teman yang belakang dihidupkan lampunya biar enggak terlalu gelap. Ya. Kalau gerah juga enggak apa-apa dihidupkan. Udah ya. Nah. Biar enggak mendung. Iya. Iya. Ya. Jadi apa? Imam Bukhari dalam an'anah itu mensyaratkan apa? Subutal liqa. Antara rawi yang melakukan an'anah dengan apa? Dengan rawi yang ia meriwayatkan darinya mensyaratkan subutal liqa. Ini Imam Bukhari. Jadi benar-benar bertemu. Kalau enggak subutal liqa maka an'anahnya enggak diterima, mardud. Tidak dihukumi bersambung. Amma mu'dhamul a'immah. Adapun sebagian besar imam ahli hadis, wabil akhossi, dan terlebih khusus al-imamu muslimun, adalah imam muslim, faqad iktafau bisubuti kaunihima fi asrin wahidin. Berbeda dengan Imam Muslim dan sebagian a'imah lainnya, mereka iktafau, mencukupkan dengan apa? Bisubuti, dengan tetapnya kaunihima, dua rawi ini ya, dua rawi ini fi asrin wahid. Syaratnya apa? Sezaman. Tidak harus subutul liqa. Subutul liqa itu kan bertemu, ya kan? Tapi apa? Imam Muslim mensyaratkan an'anah yang diterima apa? Subutul mu'asarah. Subutul mu'asarah. Apa itu? Zaman, iya, subutul mu'asarah. Kira-kira ini syaratnya lebih ketat mana ini? Imam Bukhari ya? Karena Imam Bukhari apa? Syaratnya yang ini, yang pakai riwayat an ini syaratnya diterima, dianggap itisal kapan? Subutul liqa, bertemu. Harus bertemu. Kalau Imam Muslim apa? Subutul mu'asarah, sezaman saja, nggak harus ketemu, nggak harus subutul liqa. Inilah ya ikhwah di antara yang menyebabkan Sahih Bukhari as-sahhu min Sahih Muslim. Inilah sebabnya kenapa Sahih Bukhari itu lebih sahih dari Sahih Muslim. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah apa? Sahih Bukhari. Setelahnya apa? Sahih Muslim.
Kenapa Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim? Ini diantaranya karena syarat Imam Bukhari lebih ketat. Harus ada apa? Subutul liqa pada rawi yang melakukan an-anah. Berbeda dengan Imam Muslim yang harus apa? Yang cukup apa? Subutul mu'asarah, sezaman. Fi asrin wahid, sezaman, ma'a imkaniyatil liqa, bersama apa? Ada kemungkinannya untuk bertemu. Jadi ya hidup sezaman tapi ada kemungkinan bertemu. Jangan apa? Yang satu hidup di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Itu mungkin bertemu nggak? Ya mungkin, jauh itu ya. Sekarang mungkin. Nah, sekarang ya. Yang satu hidup di samudra Arktik. Wa in lam yasbut fi khabarin qattu. Meskipun apa? Meskipun belum tetap belum tetap fi khabarin pada suatu hadis, ya tidak ada satupun dalam satu hadis annahuma ijtama'a. Meskipun apa? Tidak ada khabar, tidak ada hadis yang menjelaskan annahuma ijtama'a. Antara dua rawi itu apa? Saling berkumpul. Au tasyafaha, saling berbicara. Yang penting adalah ma'a imkaniyatil liqa. Meskipun di sana nggak ada khabar yang menjelaskan keduanya itu apa? Ijtama'a atau tasyafaha. Wa naqala al-ittifaqa ala dzalika al-Imam Muslim nafsuhu kama fi muqaddimatis sahih. Sahihi. Itu dalam kitab ya beliau dalam muqaddimah kitab sahih beliau, muqaddimah sahih Muslim. Tapi ya meskipun Sahih Bukhari itu lebih sahih dari Sahih Muslim, tapi dari segi lafadz ini Sahih Muslim lebih unggul. Dari apa? Taharril alfadz, dari apa? Menjaga keaslian lafadz atau matan hadis. Jadi dari siyaghatul alfadz Imam Muslim itu lebih unggul dari Imam Bukhari. Tapi dari kesahihannya tentunya Imam Bukhari lebih sahih. Sehingga lafadz matan itu lebih menjaga keaslian lafadz, tahril lafadz itu adalah Imam Muslim. Apa? Kalau sahih berarti lafadznya juga harus sahih. Semuanya lafadznya sahih, cuma keasliannya itu loh. Keaslian lafadz itu adalah apa? Siaknya. Ini enggak berkaitan dengan sahih atau tidaknya. Tapi apa? Keaslian lafadz. Keaslian lafadz itu kan terkadang menggunakan muradifnya, sinonimnya. Kan gitu. Semuanya sama-sama lafadznya sahih. Cuma benar-benar menjaga. Contohnya kan mengatakan seperti ini. Contohnya ada fulan mengatakan ya qala fulanun. Mana qala yang mengatakan lafadz qala. Benar-benar ya qala itu. Ya. Kalau tahari alfadz benar-benar menjaga lafadz yang mengatakan qala. Bukan apa? Bukan hadasa atau akhbaro. Benar-benar menjaga keaslian lafadz. Sama-sama maknanya sama ya. Secara makna matan sama. Cuma dari apa? Dari menjaga siyaghatul alfadz tadi, taharil alfadznya itu lebih apa? Imam Muslim. Kalau dari sisi perbandingan jumlah hadisnya ada yang mana? Dari apa? Kitab Bukhari dengan Sahih Muslim banyak mana ya? Sahih apa? Sahih Muslim itu sekitar berapa? 7 ribuan atau berapa ya? Namun kan di situ gini.
apa namanya, di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim itu ada hadis-hadis yang diulang. Jadi ada mukarrar. Di sana ada jumlah hadis bila mukarrar tanpa diulang-ulang, dan ada yang memang itu apa? Asli gitu. Kadang kan diulang di dalam satu bab yang lainnya. Ini muncul dalam bab sholat, muncul dalam apa? Bab jihad, yang lainnya kan bisa diulang-ulang gitu. Berarti tadi untuk hadis mu'anah yang dihukumi bersambung ini ada 3 kan? Syaratnya ada 3. Sama yang tadi datang dari penjelasan yang sama, datang dari riwayat lain yang mempunyai lafaz penjelasan langsung. Itu hanya penguat saja untuk subutul liqa. Itu bukan syarat ketiga, tapi apa? Penguat untuk apa? Subutul liqa. Ada pertanyaan lagi, ikhwah? Ya. Kan tadi menjelaskan sambung atau tidaknya. Kemudian ini untuk bila ada rawi yang melakukan hadis maka mardud. Ini maksudnya tertolak itu tidak dianggap atau Ya, otomatis mardud di sini adalah adamul ittisal. Adamul ittisal maka dihukumi apa? Dhaif. Makanya an-anah itu adanya indikasi bahwa hadis tersebut apa? Dhaif gitu ya. Adanya indikasi apa? Dhaif. Kalau berdasarkan jumlah Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu beliau yang paling pertama kali menyusun kitab apa? Mustalah hadis dalam satu kitab tertentu. Kalau dalam ushul fikih kan yang pertama siapa? Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ya. Tapi kalau dalam mustalah hadis siapa? Ibnu Shalah. Beliau menyusun kitab yang bernama Muqaddimah Ibnu Shalah. Hadis Sahih Bukhari itu sekitar 7.225. 7.000 berapa? 275. Itu jika apa? Dengan pengulangan. Tapi kalau tanpa pengulangan berapa? 4.000 hadis. Banyak ya? Banyak enggak? Jika tanpa pengulangan berapa? 4.000 hadis. Dan dalam Sahih Muslim juga sama. Sahih Muslim itu tanpa pengulangan 4.000 juga. 4.000 hadis tanpa pengulangan. Makanya kan ada diulang kan, ini masuk dalam bab sholat, kitab puasa gitu ya. Karena ada apa? Ada kaitannya. Ya. Benar sekali. Makanya dalam hadis mufrad ada hadis dhaifnya. Ada apa? Hadis dhaif dalam apa? Kitab Adabul Mufrad. Karena beliau memang tidak mensyaratkan harus sahih gitu ya. Beda dengan Sahih Bukhari. Beda dengan apa? Sahih Bukhari. Iya. Kita lanjutkan bacanya. Fadhal. Maqala wa amsilatul ma'ani min ghairi tadlisin katsiratun jiddan fi kutubil sunnati wa hiya maqbulatun bisyurutil sabiq. Wa amma amsilatul ma'anil mudallisin fasatati insyaallah. Anzur
binaw'in min anwa'i tadlis allati sawfa tamurru ma'ana insyaallah. Ya, syukran barakallahu fiik. Wa amsilatul mu'an'an min ghairi tadlisin katsirah. Dan contoh-contoh hadis mu'an'an min ghairi tadlisin, tanpa adanya tadlis, itu kasiratun jiddan, sangat banyak sekali ya, fi kutubis sunnah, dalam kitab-kitab hadis. Wa hiya maqbulatun, dan itu diterima. Ya, contoh-contoh hadis mu'an'an tadi diterima banyak di kitab-kitab hadis, bi syartis sabiqi, sesuai dengan syarat yang telah berlalu. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Ghairu mudallis dan subutul liqa. Wa amma amsilatu mu'an'anil mudallisina fasata'ti insyaallah. Maka akan datang penjelasannya dalam apa? Menjelaskan tentang hadis mudallas. Nanti insyaallah ya akan ada pembahasannya dalam hadis al-mudallas. Faraji'ha, nanti bisa apa? Bisa dilihat. Ya. Nanti akan terkenal siapa yang terkenal dengan apa? Tadlisnya. Dan apa macam-macam tadlis, ada tadlis isnad, tadlis taswiyah, ada tadlis suyukh. Ya. Al-mudallasu bi kasril lamil musyaddadah. Al-mudallas atau mudallis itu bi kasril lam. Kalau bi kasril lam berarti bacanya bagaimana? Al-mudallis. Bi kasri lam, dengan mengkasrah apa? Huruf lam. Al-musyaddadah, yang lamnya ditasydid, bacanya al-mudallisu. Huwa rawi, itu adalah rawi. Idza haddasa yudallisu fi tahdithihi. Itu rawi yang apabila haddasa, apabila menyampaikan hadis, apabila berbicara ya, yudallisu, ia melakukan tadlis fi tahdithihi, dalam menyampaikan hadisnya. Binau'in, dengan salah satu jenis, min anwa'it tadlis, dari macam-macam tadlis. Tadlis isnad, tadlis taswiyah, tadlis suyukh, ya, tadlis isqat, ya. Allati sawfa tamurru ma'ana insyaallah. Ya, insyaallah akan kita lalui ya. Kemudian al-mubham. Al-mubham huwa man lam yattadih ismahu fil matni aw isnadi min ar-ruwati aw mimman lahu alaqatun biriwayati. Amsilatun al-awwalu mubhamul matni. Hadits Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kullu 'am fa huna ubhamur rajulu lakinnahu urifa biriwayatin ukhra wa huwa aqra'u bin Habis. Al-thani mubhamus sanadi. Hadithu Rafi' bin Khadij an ammihi bin nahyi anil mukhabarati. Fahuna ubhamu ammun Rafi' bin Khadij anna riwayata anhu lakin urifa min riwayatin ukhra an nasib ismahu Zahir bin Rafi'. Ya, syukran barakallahu fiik. Berikutnya setelah selesai pembahasan mubham, pembahasan mu'an'an ya. Sekarang pembahasan mubham ya ikhwah. Apa itu hadis mubham? Wa huwa man lam yattadih ismuhu fil matni awil sanadi awil isnadi. Al-mubham adalah sebuah hadis
yang di dalamnya ada rawi yang tidak jelas namanya. Tidak jelas namanya baik dalam matan ataupun dalam sanad. Jadi ketidakjelasan nama rawi ini bisa terjadi dalam matan ataupun sanad. Minar ruwati, dari para perawi. Au mimman lahum alaqatun biriwayah, atau dari orang-orang yang punya hubungan dalam periwayatan hadis tersebut. Contoh, amsilatun mubhamul matni. Contoh rawi yang mubham dalam matan. Hadisu ibni Abbasin, seperti hadisnya Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, al-hajju kulla amin, apakah haji itu setiap tahun? Ini pertanyaan yang bagus nggak? Bagus ya? Enggak. Memberatkan. Kan semangat ini. Iya. Ini pertanyaannya memberat-beratkan diri. Halakal mutanatti'un. Memberat-beratkan apa? Diri. Jangan kayak Bani Israel. Nanti seandainya Nabi menjawab, nanti benar ya jadi apa? Setiap tahun gitu ya. Al-hajju kulla amin. Nah di sini dalam matan ini apa? Sering kita dapat ya, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan namanya. Anna a'rabiyun, ada seorang badui. Ini mubham juga ya. Mubham kan enggak disebutkan namanya. Tapi ini kalau mubham dalam matan itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena letaknya di mana? Di matan. Yang penting kan apa? Kandungan matannya. Ini nggak mempengaruhi kesahihan hadis ya. Ini kapan? Jika mubhamnya di matan. Yang penting apa? Yang penting di sini memang sanadnya sahih. Ini kalau dalam apa? Rawi dalam matan. Fahuna ubhimar rajulu, di sini apa? Tidak disebutkan namanya, dimubhamkan laki-laki tersebut. Lakinnahu urifa biriwayatin ukhra. Akan tetapi biasanya rawi yang mubham dalam matan atau dalam sanad itu terkadang apa? Bisa diketahui dengan riwayat lainnya. Dengan apa? Dengan jalur lainnya, dengan sanad yang lainnya. Siapa laki-laki tersebut? Huwal Aqra'u ibnu Habis. Tahunya dari mana? Min riwayatin ukhra. Dan seandainya tidak diketahui, kira-kira masih tetap sahih enggak? Sahih. Yang mengatakan siapa? Ibnu Abbas. Hadisnya Ibnu Abbas. Apalagi bawahnya Ibnu Abbas juga apa? Sahih semua. Kemudian mubham yang kedua, yaitu mubhamus sanad. Seperti hadis Rafi ibni Hudayj atau Khadij an ammihi fin nahyi anil mukhabarah. Mubham dalam sanad seperti hadis Rafi bin Khadij an ammihi. Ini sudah an-anah ya. An-anah itu apa? An amihi. Dari pamannya. Sopo ya pamannya? Enggak tahu ya. Enggak bisa menentukan ini sahih enggak, ini adil enggak, ini dhobit enggak kan gitu. Fin nahyi anil mukhabarah. Dalam hadis larangan dari apa? Dari jual beli mukhabarah tadi. Fahuna ubhima ammu Rafi ibni Khadij. Nah di sini dimubhamkan, tidak disebutkan nama dari pamannya Rafi bin Khadij. Ma'anna riwayata anhu, padahal periwayatan hadis ini darinya. Lakin urifa min riwayatin ukhra. Nah ini. Tapi bisa diketahui dari riwayat lain. Annasmahu
Dohir ibnu Rafi. Namanya apa? Dohir ibnu Rafi. Sehingga apa? Kalau ada namanya, jelas namanya dalam sanad, bisa dihukumi rawi tersebut apakah sahih atau tidak. Rawi tersebut apakah thiqah atau tidak. Ini namanya apa? Mubham. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.